kembali lagi di Etalase Sejarah. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai latar belakang kolonialisme dan imperialisme Eropa. Oke, untuk kalian yang kemarin nanya ini, apa sih latar belakang kolonialisme? Apa sih latar belakangnya? Kenapa bisa terjadi? Oke, kita akan bahas tuntas nih di sini. Oke, jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga. Nah, inilah 4 poin yang melatar belakangi munculnya kolonialisme dan imperialisme. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah munculnya paham merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu dasar kebijakan ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Aset atau modal di sini berupa logam mulia atau emas. Jadi semakin banyak emas yang dikumpulkan oleh suatu negara, maka negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara yang sangat makmur atau sejahtera. Nah, aset atau modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor atau mengurangi impor. Negara-negara yang menjalankan praktik merkantilisme dalam perkembangan awalnya adalah Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan emas sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kesejahteraan negaranya. Kenapa ya merkantilisme menjadi latar belakang munculnya kolonialisme? Nah, kita harus tahu dulu nih, gimana sistem tersebut dijalankan oleh negara-negara yang mempraktikannya. Oke, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri negara yang menerapkan sistem ekonomi dengan dasar merkantilisme ini seperti apa. Oke, yang pertama, berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri dengan seoptimal mungkin. Tiga, mengembangkan industri yang berorientasi ekspor. Tujuannya itu untuk mengirimkan ke luar negeri atau memenuhi kebutuhan industri luar negeri. Yang keempat, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Yang kelima, melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Nah, campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian guna menghimpun kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya nih. Jadi peran pemerintah itu sangat sentral dalam negara-negara yang menjalankan. Nah, untuk mencapai itu semua, negara yang bersangkutan tentunya harus mencari sumber kekayaan lain selain yang ada di daerahnya dan mencari daerah lain guna kepentingan pasar industri. Nah, akhirnya muncullah praktik kolonialisme dan imperialisme. Negara-negara yang mempraktikkan merkantilisme saling berlomba-lomba untuk mencari daerah lain di luar negaranya. Faktor kedua yang akan kita bahas adalah munculnya revolusi industri. Nah, revolusi industri sendiri merupakan proses perubahan secara cepat di bidang ekonomi yang ditandai dengan perubahan ekonomi agraris ke ekonomi industri. Sebelum terjadinya revolusi industri, masyarakat Eropa masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian atau agraris. Mereka masih menggunakan peralatan-peralatan tradisional dalam mengerjakan berbagai macam kegiatan pertanian. Sehingga produktivitas pertanian yang dihasilkan masih sangat rendah dan hanya bisa mencukupi untuk kebutuhannya sendiri. Ketika masyarakat Eropa sudah mulai menemukan berbagai macam peralatan modern yang memudahkan dalam mengerjakan berbagai macam kegiatan sehari-hari, barulah sektor pertanian mulai beralih kepada sektor industri, sehingga produktivitas industri lebih besar daripada produktivitas pertanian saat itu. Oke, revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris pada tahun 1760. Nah, revolusi industri ini memberikan dampak yang sangat luas bagi kehidupan manusia. Penemuan berbagai macam peralatan otomatis sangat memudahkan manusia dalam memproduksi barang jadi, sehingga menyebabkan peralatan manual mulai ditinggalkan karena sudah tidak efisien dan masyarakat mulai beralih menggunakan peralatan otomatis atau mesin.
Beberapa tokoh yang berkontribusi besar dalam terjadinya revolusi industri, salah satunya ada James Watt, penemu mesin uap pada tahun 1796. Nah, mesin uap yang ditemukan oleh James Watt ini awalnya digunakan untuk membantu kebutuhan industri tekstil. Sebelum terjadinya revolusi industri tekstil di Eropa masih menggunakan peralatan tradisional yang membutuhkan tenaga manusia untuk menggerakkannya, sehingga produktivitas hasil industri tekstil masih sangat rendah. Nah, setelah James Watt menemukan mesin uap, industri tekstil mulai meninggalkan alat-alat tradisional untuk menciptakan produktivitas hasil tekstil yang sangat tinggi. Oke, tokoh selanjutnya adalah Richard Trevithick, penemu lokomotif pada tahun 1804 di Inggris. Nah, awalnya lokomotif ini difungsikan untuk mendistribusikan barang dari suatu daerah ke daerah lain, sehingga tidak banyak memakan waktu dan produktivitas pendistribusian semakin sangat mudah. Tokoh selanjutnya adalah James Hargreaves, penemu mesin uap pada tahun 1762. Nah, mesin tenun ini sangat memudahkan pekerjaan para buruh tekstil saat itu, sehingga mereka tidak terlalu banyak memakai tenaga mereka untuk proses produksi tenun. Oke, kita lihat akibat adanya revolusi industri yang mendukung lahirnya kolonialisme dan imperialisme nih. Revolusi industri memunculkan berbagai macam pabrik industri barang jadi baru dan memproduksi secara besar-besaran, sehingga kebutuhan di dalam negerinya sudah tercukupi. Sehingga apa yang terjadi? Nanti terjadi overproduksi di negara-negara industri dan kekurangan bahan baku industri. Akibatnya, negara-negara industri membutuhkan bahan baku industri di luar wilayahnya. Yang kedua, negara-negara industri membutuhkan daerah pasar untuk menjual barang industri, karena di dalam negerinya sudah tidak memungkinkan lagi nih untuk memasarkan barangnya, karena masyarakat sudah mulai punya semuanya gitu. Yang ketiga, negara-negara industri membutuhkan buruh dengan upah murah. Oke, maka dari itu negara-negara industri mulai melakukan pencarian daerah baru. Muncullah kolonialisme dan imperialisme. Dua faktor berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Historia.